Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Apa kabarnya anak-anak Bu Guru semua? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum belajar, mari kita siapkan alat tulis, buku yang diperlukan, dan jangan lupa berdoa. Yuk, kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbaw wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan belajar di tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Untuk itu, yuk kita simak tunjuan pembelajaran berikut ini. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai contoh puisi dan jenis-jenis rima. Seperti yang kita ketahui bahwa lirik dalam lagu juga merupakan contoh puisi. Salah satu ciri puisi adalah adanya rima. Nah, rima ini merupakan persamaan bunyi pada setiap akhir baris puisi. Dan hari ini kita akan belajar mengetahui bahwa kegemaran dapat menjadi alasan kita untuk memilih sebuah cita-cita. Seperti contohnya Joy Alexander yang menggemparkan dunia karena kegemarannya bermain musik jazz. Joy Alexander meraih mimpinya lewat musik jazz. Namanya sudah memiliki rekor tersendiri. Sebagai seorang anak yang masih belia, yakni 12 tahun, Joy menjadi musisi jazz termuda yang masuk nominasi penghargaan musik di Amerika Serikat, yakni Grammy Awards. Untuk lebih jelasnya, silahkan anak-anak Bu Guru semua membaca teks pada halaman 30. Seringkali cita-cita didukung oleh kegemaran kita akan sesuatu. Misalnya, jika kita gemar menyanyi, bisa saja kita memiliki cita-cita menjadi seorang penyanyi. Jika kita gemar menari, mungkin saja kita terpikir untuk menjadi seorang penari. Nah, sekarang, apakah kegemaranmu? Cita-cita apa yang kira-kira sesuai dengan kegemaranmu? Lalu, apakah kini cita-cita yang kamu miliki sesuai dengan kegemaranmu? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Anak-anak Bu Guru yang soleh dan solehah, setiap kegiatan yang kita lakukan dapat mendukung kita untuk meraih cita-cita. Nah, silahkan kalian amati kegiatan berikut ini. Beragam kegiatan yang dijalani setiap hari dapat memberikan manfaat suatu hari nanti. Apabila yang kita jalani merupakan kegemaran, maka akan mendatangkan banyak hal yang positif. Jika cita-citamu sesuai dengan kegemaran, maka kegemaranmu dapat membantumu meraih cita-cita. Sebagai contoh, Nina bercita-cita ingin menjadi guru. Nah, maka setiap hari Nina akan selalu belajar dengan sungguh-sungguh serta membaca buku. Kelak suatu hari nanti Nina akan menjadi guru yang hebat. Kemudian contoh berikutnya ada gambar Nina yang sedang melukis. Nah, maka cita-cita Nina ini adalah seorang pelukis. Pastinya Nina setiap hari akan terus berlatih dengan sungguh-sungguh. Suatu hari nanti Nina akan menjadi pelukis yang hebat. Pada gambar berikutnya yaitu ada gambar Nina yang sedang menyirami tanaman. Menyiram tanaman merupakan aktivitas yang harus dilakukan untuk membuat tanaman tetap segar dan sehat. Karena semua makhluk hidup pastinya akan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Begitu juga tanaman, dan kegiatan ini juga memberikan banyak manfaat bagi lingkungan. Pada gambar berikutnya yaitu ada Ani yang sedang memberi makan seekor kucing. Nah, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Lingkungan yang nyaman tercipta dari keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang terjaga dengan baik. Nah, itulah sebabnya mengapa sehingga hewan dan tumbuhan sangat penting untuk dilestarikan. Selain itu juga, sikap Ani tersebut menunjukkan sikap empati dan peduli terhadap sesama makhluk hidup. Selanjutnya, mari kita simak puisi berikut ini. Guruku, pahlawanku,
karya Ayu Agnia. Penuh kesabaran kau ajari aku, mengajariku menulis dan membaca. Penuh kasih sayang kau dengarkan aku, segala suka dan duka kau dengarkan semua. Sering kulupakan nasihatmu, sering kuabaikan teguranmu. Aku sibuk dengan diriku sendiri, bermain dan tak konsentrasi. Guruku, kau pahlawanku, tanpa lelah kau berjuang. Guruku, kau pahlawanku, kau akan selalu aku kenang. Anak-anak Bu Guru semua, setiap puisi memiliki makna. Kita dapat menemukan makna puisi dengan cara membaca puisi secara berulang-ulang. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai sebuah puisi diantaranya yaitu membaca puisi dengan seksama, kemudian catatlah hal-hal pokok yang disampaikan, kemudian bacalah setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat, dan yang terakhir adalah susunlah catatan-catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasamu sendiri. Dan sekarang kita akan mencari tahu makna puisi pada bait pertama dari puisi yang berjudul Guruku Pahlawanku. Makna puisi pada bait pertama adalah guru yang mengajarkan membaca dan menulis dengan sabar dan penuh kasih sayang. Makna puisi pada bait kedua adalah sebagai murid harus patuh, menghargai dan menghormati guru. Kemudian, makna puisi pada bait ketiga yaitu seorang guru sudah berjuang dan bekerja keras dalam mendidik dan mengajari muridnya agar menjadi pintar dan sukses. Dan makna keseluruhan dalam puisi Guruku Pahlawanku yaitu seorang guru tidak akan pernah lelah dan menyerah dalam mendidik murid-muridnya karena guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi, guru juga disebut sebagai seorang pahlawan. Cara membuat puisi, yaitu 1. Tentukan tema dan judul. Judul harus berhubungan dengan tema. 2. Tentukan kata kunci. Cari kata-kata kunci yang berhubungan dengan judul puisi. 3. Gunakan gaya bahasa misalnya majas perbandingan atau majas metafora. Karena kita belum belajar tentang gaya bahasa dan majas, maka boleh dilewat dulu. 4. Kembangkan puisi seindah mungkin, susun kata-kata, kalimat puisi menjadi bait-bait bermakna. Setelah kalian semua selesai membuat puisi sendiri, lalu kemudian kalian mendeklamasikan puisi tersebut. Dan adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi adalah 1. Pastikan suaramu jelas dan lantang, agar orang lain dapat mendengar puisimu dengan baik. 2. Pastikan ekspresi dan mimikmu sesuai dengan isi puisi. 3. Sampaikan puisi dengan penuh percaya diri. Dan berikut ada contoh deklamasi sebuah puisi. Perhatikan dan simak baik-baik. Karya Nur Jannah. Corona mewabah. Corona
Karena kau, kami mengurung diri di rumah, mengunci pagar, pintu, dan jendela. Tak biarkan sedikit pun lubang angin terbuka karena rasa cemas dan takut. Corona, karena kau semua orang tak lagi bebas seperti biasa. Ke masjid beribadah, ke sekolah belajar dan mengajar, ke kantor buka pelayanan administrasi, ke pasar buka toko jualan, bahkan masih banyak yang tak bisa dilakukan lagi. Semua membatasi diri untuk berinteraksi dengan yang lain. Ruang dan waktu bagi terkunci untuk bebas beraktivitas. Corona, karena kau kebisingan tak lagi mengusik. Kecemasan dan kekhawatiran kami sebabkan jantung berdetak bagai bunyi tik tak jam dinding berirama tanpa melodi. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.